Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Cahyani. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar tentang cara mengeremote dengan real device. Nah, bisa dilihat sendiri di sini bahwa ada kabel, ada laptop, PC, dan juga switch. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada port. Nah, port itu menunjukkan port yang ada di switch. Dan juga ini interface. Interface ini nanti akan dimasukkan. Bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan PC juga. Pada video kali ini kita akan mengenal remote dan real device. Nanti di sini ada yang namanya port console. Nah, port console ini gunanya untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC. Dengan menggunakan kabelnya, nanti kabelnya akan tersambung pada konsol port, lalu kabel ini akan terhubung atau tersambung pada laptop atau bisa juga pada PC untuk meremote dan menggunakan di real device. Oke teman-teman, kali ini kita akan meremote pada Kisco pakai tracer. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada switch. Kita pilih yang pertama. Setelah itu kita masukkan juga PC-nya ya. Lalu kita ke connection. Nah, di sini ada beberapa jenis kabel ya. Untuk automatic close connection tipe udah di default. Kita hubungkan ke FA. Kita menggunakan kabel yang kedua ya, yang ini. Kabel yang namanya console. Kita coba saja pada switch, kita masuk pada port console, lalu masukkan pada RS232 yang atas ya. Nah, teman-teman, untuk konfigurasinya sebenarnya ada dua cara. Yaitu type yang CLI yang bisa langsung konfigurasi. Namun kali ini kita akan mencoba meremote atau mengkonfigurasi menggunakan PC. Caranya kita masuk ke kabel yang tadi, lalu kita buka type kabelnya. Bentar ya teman-teman. Nah, di sini lalu kita masuk pada desktop terminal ya. Kita masuk ke terminal. Oke, bisa dilihat sendiri di sini bisa mengkonfigurasi. Sebenarnya teman-teman, untuk konfigurasinya hanya saja di real device. Itu untuk switch. Kan tidak ada tampilannya ya. Jadi bisa menggunakan berikut ini. Nah, kita klik off. Nah, ini ya teman-teman. Kita ketik enable. Sudah itu, kita bisa masuk saja langsung ke option ya. Lalu pilih preference. Pada font ini ada CLI di sini. Klik dulu ya. Kita masuk ke font. Nah, di sini teman-teman bisa ubah ya menjadi ukurannya lebih besar.
Di sini kita akan menggunakan ukuran 18 saja ya. Kita klik, kita coba ke yang 18. Kita coba apply ya. Begitu kita X. Nah, kita coba buka switch-nya. Lalu ke CLI. Nah, teman-teman bisa dilihat ini untuk ukuran fontnya sudah terubah menjadi ukuran yang cukup besar ya. Jadi seperti ini. Oke, next teman-teman, di sini kita akan lanjut membahas perintah dasar Kisco. Nah, di sini kita hapus saja pada PC-nya. Bentar ya, kita delete dulu pada PC-nya. Udah itu, lalu kita langsung buka saja pada switch. Setelah itu, pencet ke CLI ya teman-teman. Kita klik CLI. Nah, ini dia. Bentar ya. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada simbol yang lebih besar. Simbol lebih besar ini artinya adalah kita masuk pada kode user atau level user ya. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa coba ketikkan tanda shift, tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas untuk melakukan konfigurasi. Sebenarnya di mode user ini juga kita bisa tes pada telnet, SSH, ping, dan lain-lain ya teman-teman. Yaitu untuk mode user. Lalu yang kedua ada di privilege. Kita ketikkan saja komennya enable, lalu enter. Nah, di sini ada tanda pagar ya. Tanda pagar ini kita sudah masuk pada mode privilege. Mode privilege ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak atau kita bisa lebih leluasa. Itu ya, teman-teman. Kita ketikkan saja tanda tanya. Nah, di sini ada more. More ini adalah lebih. Kita bisa ketikkan enter. Untuk melihat satu komen di bawah, tadi misalkan kita di sini show, lalu ketikkan enter lagi, ada SSH ya. SSH untuk memunculkan. Untuk yang kedua yaitu bisa menggunakan spasi untuk memperlihatkan lebih banyak. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa kita masuk pada mode privilege ini lebih banyak komen dan bisa kita pakai gitu ya. Yang ketiga ada yang namanya mode global configuration, yaitu kita masukkan saja komennya itu config. Nah, kalau ada tulisan config, itu artinya kita sudah masuk mode global configuration, yaitu di mana di sini kita mengkonfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita klik tanda tanya, ketik tanda tanya. Kan di sini banyak banget komen, bisa dispasi lagi ya. Di sini kan banyak komennya. Nah, kita bisa spasi lagi. Teman-teman bisa dikonfigurasikan untuk tadi di menu privilege. Gitu ya. Kita coba ketikkan X ya. Coba ketikkan X untuk kembali, atau teman-teman bisa ketikkan exit. Nah, udah. Untuk kembali pada mode privilege, teman-teman bisa menggunakan komen yang ini, oke?
Kita scroll ke atas. Ya teman-teman. Oke. Nah, untuk mengubah isi datanya itu kita masuk pada global configuration. Kita ketik conv spasi text. Nah, enter. Nah, ini dia ya. Ini adalah contoh atau gambaran perintah-perintah dasar di Kisco pakai tracer ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi pada Kisco. Kita ambil dulu routernya. Kita juga ambil dulu switch yang pertama ya. Lalu kita ke PC. Kita ambil PC ke 1. Kita edit dulu ya. Kita ganti PC 1. Terus PC 2. Lalu yang terakhir PC 3 kita taruh di sebelah sana. Setelah itu kita sambungkan oleh kabel yang pertama dari router ke switch. Nah, dari switch ke PC 1, lalu dari switch lagi sambungkan ke PC 2. Yang terakhir kita sambungkan dari router ke PC 3 ya. Begitu kita masuk ke router, kita ke CLI, kita enter ya, exit, kita ketikkan enable dan kita ketikkan conv t spasi t. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita harus memikirkan dulu IP apa yang kita harus pakai. Kita kesini dulu ya. Kita masuk ke segmen 1 yaitu 10.10.10.10.1 sales 24. Untuk segmen 2 nya 20.20.20.0 1 sales 24. Nah, setelah itu kita langsung saja ke alamat IP-nya ya. Kita ke PC 1, ke desktop, lalu ke IP configuration. Kita masukkan IP address-nya ya, 10.10.10.2. Nah, untuk subnet max-nya 5.25.25.255.0. Untuk default gateway-nya 10.10.10.1 ya. Kita lanjut ke PC kedua. Kita isi PC 1 sampai 3. Bentar ya teman-teman. Kita masuk lagi ke desktop, ke IP configuration. Masukkan lagi IP-nya 10.10.10.3. Nah, untuk subnet max-nya 25.25.5.25.0. Gateway-nya sama ya. 10.10.10.1. Nah, kita ke PC 3 sama ya kayak tadi, desktop, IP configuration. Terus kita ke, nah yang ini beda ya, ini 20.20.20.20.2 ya. Untuk subnet max-nya 25.255.255.0. Untuk gateway-nya 20.20.20.1. Ya, ini ya teman-teman. Kita langsung saja konfigurasi untuk networknya ya. Kita masuk ke enter, lalu masukkan interface F0 sales 0. Kemudian kita shutdown. Oke, sudah menyala. Kita coba exit lagi. Ketik interface FA0 sales 1. Kita shutdown lagi.
down. Seperti teman-teman yang lihat bahwa kedua interface-nya sudah menyala. Oke, di sini kita akan coba exit lagi. Masuk pada interface FA0 styles 0. Nah, itu ya. Terus kita ketikkan IP address-nya 10.10.10.1. Namun di Qiskos tidak memakai slide di sini. Kita menggunakan subnet max-nya 55.255.255.0 ya. Setelah itu kita masuk ke IP address untuk interface FA0/0. Ya, masuk ke interface FA/1. Masukkan IP address-nya ya 20.20.20.20.1. Nah, untuk subnet max-nya 255.255.255.0. Itu untuk IP address interface FA0/1. Oke. Untuk segmen 2 lalu enter ya. Ketik exit. Nah, teman-teman untuk melihat IP address yang sudah dikonfigurasi, ketikkan show address interface brief lalu enter. Nah, sudah ya. Nah, di sini kita akan mengirimkan pesan ke PC1, PC2. Bisa dilihat di situ udah successful ya. Yang PC1 ke PC2, kita PC2 ke PC3. Coba kita coba lagi PC2 ke PC3. Nah, teman-teman, udah sukses ya. Nah, kita simulasikan dulu ya. Kita cek dulu, coba dulu apakah berhasil. Baik, teman-teman, ini sudah successful dan berhasil ya. Oke, di sini kita masuk ke perintah N. Kita ketikkan di sini enable. Setelah itu kita masuk dengan mode privilege. Nah, misalnya kita masuk ke mode konfigurasi, kita ketikkan interface FA0/0. Kita ketik config if dan exit, terus ke konfigurasi lagi, lalu ketikkan lagi interface. Udah gitu akan keluar dari global configuration FA0/0. Kita coba perintahkan N. Nah, sekarang kita sudah berada di mode privilege. Baiklah, itu teman-teman tadi penjelasan tentang pengenalan dan basic Qiskos pada modul 3. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar password agar switch kita terkonfigurasi dengan aman. Di sini kita masuk ke switchnya saja, kita perbesar dulu switchnya. Sudah itu kita mengetikkan enable password. Mohon maaf ini agak ngeblur. Nah, enable password. Sudah itu sudah mengetikkan enable password. Misalnya kita menggunakan password 1 2 3 ya. Kita menggunakan password 1 2 3. Kita coba untuk enter 1 2 3. Kita coba untuk enter, ketik exit 2 kali. Nah, gunanya password tadi agar tidak ke hack.
dari mode user ya, atau privilege. Lalu enter. Di sini kita langsung masukkan passwordnya. Tulisannya tidak muncul, tapi memang defaultnya seperti itu ya. Di sananya seperti itu. Terus kita langsung enter saja. Jika kita lupa passwordnya, kita bisa memasukkan ketik Sauron dulu, Sauron, scroll ke atas dulu, lalu enter dan lain-lain. Sudah gitu, pada command Sauron, konfigurasi ada di switch ini. Lalu kita coba ketik tiga yang tadi, convt spasi t, lalu enter. Ketik script Kisco, lalu ketik exit, ntar lagi diketik lagi exit, enter lagi. Lalu jika sudah seperti ini, masukkan ke password. Masukkan ya. Password tak akan terlihat, lalu enter. Lalu ketik Sauron lagi, lalu enter lagi, ketik conv spasi t, lalu enter, lalu ketikkan service, setelah itu ketik lagi server password ya, enter ex service. Nah ini ya passwordnya, enter ex, terus enter, lalu ketik Sauron, lalu dan di enter lagi ya. Kita more, jangan lupa ketikkan key sebelum more ya. Sudah itu, blok bagian passwordnya, lalu kemudian kita masuk pada bagian Google, cari Kisco pakai tracer password decryptity. Namun kita juga bisa memilih yang lainnya, namun di sini aku memilih ini ya, yang barisan kedua. Masukkan password yang tadi kita blok, kita klik show password, dan ya di sini masih dilihat password enable-nya terlihat masih tidak secure. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.